Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deria. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah. Kita bahas yang pertama itu pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama itu manajemen sekolah adalah kunci sukses penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, tujuan utamanya adalah mengelola sumber daya sekolah agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, fokus mutu pendidikan, profesionalitas guru dan layanan siswa. Nah, jadi manajemen sekolah itu intinya adalah cara mengatur semua hal di sekolah mulai dari guru, siswa sampai fasilitas supaya tujuan pendidikan itu bisa tercapai dengan maksimal. Itu pendahulunya. Kemudian selanjutnya pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan pendidikan di sekolah agar berjalan secara sistematis dan terarah. Nah, jadi manajemen sekolah itu proses mengatur dan mengelola semua kegiatan di sekolah secara sistematis agar berjalan lancar dan sesuai tujuan. Jadi bukan cuma ngurus administrasi, tapi juga seluruh kegiatan pendidikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi manajemen sekolah ataupun POAC ya. Nah, yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Nah, jadi perencanaan itu dia itu yang menentukan apa yang mau dicapai dan bagaimana caranya. Itu perencanaan. Dan yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Nah, kalau pengorganisasian itu membagi tugas dan menyusun struktur kerja. Nah, dan yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu menjalankan rencana yang sudah dibuat. Dan terakhir ada pengawasan, yaitu mengecek dan menilai apakah semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana. Seperti itu. Kemudian lanjut slide-nya, tujuan manajemen sekolah. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan mutu pendidikan, mewujudkan efisiensi, mengembangkan potensi guru, mengatur pemanfaatan sumber daya sekolah secara optimal. Jadi tujuannya ada beberapa ya, antara lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengelola sumber daya sekolah dengan baik, dan membantu pengembangan potensi guru dan siswa. Itu tujuan dari manajemen sekolah. Oke, kita lanjut. Ruang lingkup manajemen sekolah. Nah, ruang lingkup manajemen sekolah itu ada beberapa ya, seperti kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, keuangan, guru dan tenaga kependidikan, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Semua itu harus diatur agar sekolah bisa berjalan efektif. Oke. Nah, lanjut. Kemudian prinsip-prinsip manajemen sekolah. Nah, ada beberapa ya prinsip yang harus dipegang, seperti efisiensi, keadilan, keterbukaan atau transparansi, dan juga melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Selanjutnya peran kepala sekolah. Nah, ini yang lebih ini ya. Jadi, di sini kepala sekolah berperan sebagai pemimpin utama ataupun pemimpin organisasi sekolah. Tugasnya mengatur, memotivasi, dan memastikan semua elemen sekolah berjalan sesuai visi dan misi yang ditentukan. Nah, setiap sekolah itu kan mempunyai visi dan misi. Nah, itulah. Kemudian yang ada tantangan manajemen sekolah. Oke, tantangan manajemen sekolah. Nah, tantangannya apa? Nah, jadi manajemen sekolah yang baik punya beberapa ciri, seperti kepemimpinan yang jelas, kerja sama tim yang kuat, budaya disiplin, dan sistem evaluasi yang terus berkembang. Nah, tantangannya apa? Tantangannya ya perubahan kurikulum ya kan, tapi tentu saja ada tantangannya juga. Misalnya perubahan kurikulum yang sering terjadi
keterbatasan anggaran, sampai tantangan digitalisasi di era sekarang. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya, dari semua yang sudah dijelaskan bisa disimpulkan bahwa manajemen sekolah sangat penting untuk menunjang suksesnya proses pendidikan, dan manajemen yang baik, semua hal di sekolah bisa berjalan lebih baik. Seperti itu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Oke. Sekian video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.